Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Selamat berjumpa dengan kami kembali melalui program Berita Pengharapan. Kami datang kepada saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Samuel Jalil datang menjumpai saudara, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak bisa bertemu begini, saya menjumpai saudara setiap malam dengan firman Tuhan. Mengapa? Mengingatkan kita semua bahwa badai ini pasti berlalu. Tuhan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa, Tuhan yang dinantikan oleh bangsa-bangsa, sekarang terbukti bahwa semua orang mencari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, membawa pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati firman-Mu yang mengangkat hati kami, yang memberi kami pengharapan pada malam hari ini. Kuatkan hidup kami Tuhan, beri motivasi baru, daya dorong baru kepada hidup kami, supaya kami mampu meneruskan perjalanan hidup ini di tengah-tengah badai dan gelombang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari hari ini kita membaca firman Tuhan dari sebuah ayat yang pendek sebenarnya. Nanti saya akan bacakan ayat-ayat sebelumnya. Sebenarnya bagian ayat firman Tuhan ini dari Injil Matius, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 12 ayat 17 sampai 21. Matius 12 ayat 17 sampai 21. Tetapi saya ingin membaca ayat 21 saja sebagai penutupnya. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Ini nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Dalam bahasa aslinya menggunakan suku-suku bangsa. Saya rasa memang saya ini terbatas umurnya, baru 66 tahun sekarang. Tapi kalau saya membaca sejarah gereja dan sejarah-sejarah perkembangan bangsa-bangsa, saya merasa mungkin baru pertama kali ini semua orang berteriak kepada Tuhan.
Semua orang berseru kepada Tuhan. Kenapa? Seluruh dunia kena imbas dari virus ini. Dan bagi kita tentu saja kita berseru berteriak kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Di sini ayat firman Tuhan bicara tentang nubuatan tentang Yesus. Ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus dilukiskan sebagai Tuhan yang menata, mengatur hukum atau aturan-aturan kaidah hidup bagi manusia. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, saya belum pernah melihat mulai dari presiden sampai kepada rakyat bawah, paling bawah sekali. Sekarang kita sampai saya tersenyum membacanya. Ada seorang yang mengomentari bahwa baru sekarang para profesor, para pejabat tinggi negara diajar untuk mencuci tangan. Saya kaget, saudara sekalian. Baru sadar bahwa betapa kita ini diajar untuk mencuci tangan sekarang. Betapa aturan yang seperti ini selama mungkin seumur hidup saya anggap remeh. Kecuali waktu masih muda dulu, mama saya suka bilang, "Hei, pulang main itu cuci tangan dulu baru makan." Tapi sekarang kita cuci tangan, tapi tidak dikasih makan. Bapak Ibu sekalian, saya sadar inilah nubuatan firman Tuhan. Kita diajar sampai hal yang kecil-kecil. Misalnya, dulu waktu saya masih kecil diajar oleh mama saya, itu kalau bersin itu tutup hidung. Nah, kalau batuk tutup mulutnya. Sekarang mulai dari pejabat tinggi negara sampai kepada rakyat bawah diajar seperti itu sekarang. Karena penyebaran virus ini lewat droplet, lewat mungkin air ludah kita yang keluar waktu kita bersin, atau ingus kita yang keluar waktu kita bersin. Nah, baru kita sadar bahwa memang Yesus datang untuk mengatur hidup kita. Jadi hati-hati Bapak sekalian, bagi kita yang tidak mau diatur. Saya mendapat siaran tadi dikatakan bahwa masalah yang berat untuk kita ialah karena rakyat sulit diatur. Jadi mari kita belajar hari ini. Saya ingin untuk kita belajar betul-betul bahwa mari kita ikut aturan-aturan yang Tuhan tentukan untuk kita hidup. Mulai dari mindset kita sudah teratur, etika dan moral kita teratur, pola dan gaya hidup sampai cara kita berpakaian teratur. Sekarang sampai cara berpakaian kan, pakai masker diatur. Saya luar biasa Tuhan itu. Yesus kita luar biasa. Berikutnya lagi apa? Yang diatur tutur kata dan tingkah laku kita. Sampai sekarang saya terkejut melihat bahwa sampai jarak kita pun harus diatur. Katanya sekitar 2 meter jarak satu dengan yang lain. Terbukti firman Tuhan, ya dan amin. Mari kita yang sudah biasa hidup sembrono, hidup tidak teratur, hidup suka-suka, lewat firman Tuhan ini, mari kita hidup lebih teratur. Kalau para pemimpin kita, para pengatur negara ini mengajar kita cuci tangan, mengapa kita tidak ingat kepada Tuhan yang mengatur hidup kita sampai kepada tingkah laku dan gaya hidup kita pun Dia atur sedemikian rupa. Semuanya lengkap dalam Alkitab ini. Berikut. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia
menjadikan hukum itu menang, daripadanya lah bangsa-bangsa berharap. Tuhan Yesus disebut sebagai Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, mari para hamba-hamba Tuhan juga saya mengajak kita bersama-sama. Mari semua, Tuhan sedang mengajar kita menghadapi hidup ini dengan rendah hati. Saya kira tidak ada seorang pun yang sekarang berani arogan, berani sok jago, tidak ada. Siapapun tidak berani. Semua sekarang orang harus rendah hati dan tunduk kepada Tuhan dan kepada aturan-aturan. Oleh karena itu saya sungguh yakin bahwa melalui firman Tuhan ini kita bukan hanya berharap kepada Tuhan, tetapi kita berperan serta menunjukkan sikap hati yang bersama-sama dengan semua orang dalam masyarakat kita, terutama juga para pemimpin kita. Mari kita ikut dan taat kepada mereka, dan taat terutama juga kepada Tuhan, sehingga masalah badai dan gelombang ini tidak lama lagi akan berakhir. Saya baca terakhir lagi, sekali lagi, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Mari kita semua bersama-sama dengan seluruh dunia ini sekarang berserulah kepada Tuhan. Panggil namanya. Dia sanggup untuk menolong kita lepas dari bencana yang melanda dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu sekarang Tuhan. Mohon anugerah-Mu supaya semua kami, semua pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini, seluruh jemaat-Mu mulai mau hidup teratur dan mau diatur, supaya kami mampu melewati badai dan gelombang yang sekarang sedang terjadi. Goncangan-goncangan di seluruh dunia sedang terjadi. Tuhan, beri kami hati yang rendah. Rendah hati, sabar, lemah lembut, dan mudah diatur, supaya hidup kami benar-benar sebentar lagi seluruh dunia ini dilepaskan dari bencana yang mengancam kami semua. Terima kasih Tuhan. Kepadamu-lah Tuhan, kami secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, dan bersama dengan seluruh bangsa-bangsa dunia ini berharap kepadamu Tuhan. Turun tanganlah Engkau menolong kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.